Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang proyek Based Learning tentang perusahaan PT Medco Energi Internasional Tbk yang telah dianalisis dan disusun oleh Rida Rizkika Andriani dengan NPM terakhir 031, Ketut Nadila Ariantini dengan NPM terakhir 033, dan saya sendiri Sapira Angelia dengan NPM terakhir 042. Di sini kami akan menjelaskan tentang PT Medco Energi Internasional Tbk yang awalnya Prof. Kita akan membahas profil yang akan dijelaskan oleh Rida. Kepada Rida, dipersilakan. Oke, jadi di sini saya akan ngejelasin sedikit tentang profil perusahaan Medco ini. Yang pertama, dia itu berada di industri minyak dan gas dengan subindustri produksi dan penyulingan minyak dan gas. Kemudian, perusahaan ini itu perusahaan pertama ya, dia yang bergerak dalam bidang eksploitasi dan pengeboran minyak dan gas. Itu pertama di Indonesia. Kalau ditanya dia kapan didirikan, itu pada tanggal 9 Juni tahun 1980 oleh pengusaha muda bernama Arifin Panigoro yang berasal dari Gorontalo. Nah, jadi beliau ini itu bekerja sama juga dengan rekannya yang bernama Hertriono Kartowisastro yang sekarang itu menjadi Direktur Utama PT Apexindo Pratama Duta Tbk. Terus kita langsung lanjut ke overview kinerja keuangan komparatif PT Medco Energi Tbk. Yang pertama itu tentang laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu di sini itu kita nganalisis 3 tahun terakhir ya, pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Jadi yang pertama yang bakal saya jelasin itu laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, jadi kalau dilihat dari tahun aset per 31 Desember 2021 itu tuh mengalami penurunan. Jadi penurunan sebesar sekitar 198 juta US dollar dibandingkan per 31 Desember 2020 gitu. Itu total dari penurunan ya, dari penurunan dari 2021 ke 20 atau 20 ke 21. Kemudian kalau dilihat dari tahun selanjutnya, di tahun 2022, dia tuh mengalami kenaikan sebesar 1 miliar kurang lebih. 1 miliar US dollar. Nah, kenapa di tahun sebelumnya itu turun gitu? Dia tuh mengalami penurunan dan di tahun ini itu mengalami kenaikan karena mungkin di tahun 2020 itu kan kita ada pandemi COVID-19 ya. Jadi di situ itu segala industri itu mengalami gejolak penurunan gitu. Nah, oke langsung lanjut aja ke yang liabilitas. Itu total aset. Kemudian kita analisis di liabilitasnya. Kalau untuk di tahun 2021 ya, itu juga sama. Itu mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 232 juta. Terus di tahun 2022 ya kembali lagi dia mengalami kenaikan sebesar 729 juta US dollar. Nah, terus kemudian di sini ada ekuitas. Kalau di ekuitasnya untuk di tahun 2020 sampai 2021 masih sama penurunan, dia mengalami penurunan sebesar 198 juta US dollar. Kemudian di tahun 2022 seperti biasanya dia pasti naik gitu. Naik sekitar 1 miliar. Oke, terus yang kedua itu saya mau ngejelasin tentang laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif selain konsolidasian. Jadi untuk perusahaan Medco ini ya, itu mencatat total pendapatan di tahun 2021 itu sebesar 1,32 miliar US dollar. Itu lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 1,9 miliar. Nah, kemudian perusahaan itu mengumumkan kembali hasil kinerja hingga akhir 2022. Jadi membukukan pendapatan sebesar 2,31 miliar ya. Jadi ini tuh melesat sekitar 84,66% dari periode sebelumnya.
Kemudian di sini juga ada laporan laba rugi di tahun 2020 itu kan mengalami kerugian ya. Dia mengalami kerugian sebesar 181 juta US dollar dan tahun 2021 mulai mengalami kenaikan sebesar 62 juta. Dan di akhir 31 Desember 2022 itu mengalami kenaikan sebesar 488 juta US dollar dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021. Kalau dilihat dari angkanya itu sedikit naik pesat gitu ya. Terus kita analisis lagi ya. Jadi di akhirnya di perusahaan Medco ini mencatat laba tahun berjalan yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersihnya itu senilai 47,1 juta US dollar sepanjang 2021. Nah, tapi di tahun 2022 itu mengalami kerugian dan dicatat sebagai rugi bersih sebesar 192,82 juta US dollar. Nah, seperti biasa permasalahan dia mengalami kerugian ya permasalahannya COVID gitu ya. Jadi karena COVID-19 juga di tahun 2020 ada 3 segmen usaha yaitu minyak dan gas, terus ketenaga listrik dan tambang di PT Medco ini ya turun gitu. Terus untuk akhirnya di per 31 Desember, perusahaan itu mencatat laba berjalan yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 530 juta US dollar. Jadi itu menaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi di tahun 2022 ini mengalami kenaikan yang sangat pesat. Terus untuk di tahun 2020 akhirnya laba per saham itu mengalami kerugian secara keseluruhan. Tapi di tahun 2021 dan 2022 dia itu terus mengalami kenaikan ya. Gitu. Analisis CSAK 1 yang akan dijelaskan oleh Rida. Pada Rida dipersilakan. Di sini saya mau ngejelasin tentang implementasi PSAK nomor 1. Jadi tentang penyajian laporan keuangan ya. Jadi PSAK 1 ini mengatur laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, yaitu berupa laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi di situ udah ada tabel-tabelnya, bisa teman-teman lihat sendiri gitu. Dan di sini saya mau langsung ngebacain kesimpulannya aja ya. Jadi berdasarkan analisis dari kelompok kami itu bahwa PSA 1 ini udah sudah pas gitu. Jadi perusahaan kita itu udah secara menyimpulkan entitasnya, melakukan pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan itu udah sesuai sama ketentuan PSAK nomor 1. Dan tentu aja nih kesimpulan tersebut itu udah dibuktiin nih dengan adanya kelengkapan keuangan serta pos di dalam yang disajikan oleh entitas. Terus implementasinya atau dampak PSAK ini kepada perusahaan Medco itu sendiri itu adalah pada tanggal 1 Januari 2017 itu perusahaan itu menerapkan amandemen PSAK nomor 1. Jadi dia udah diterapin di 2017. Dan amandemen ini tuh mengklarifikasi bukan mengubah secara signifikan persyaratannya. Jadi antara lain ada mengklarifikasi mengenai materialitas, fleksibilitas, urutan sistematis penyajian catatan atas laporan keuangan, dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi yang signifikan. Ya, itu aja sih penjelasan sedikit tentang PSAK nomor 1. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Rida. Selanjutnya yaitu analisis PSAK nomor 2 yang akan dijelaskan oleh Rida. Masih sama Rida. Ya, Rida dipersilakan. PSAK nomor 2. Ketut ya? Ketut. Oke. Ya. Para Ketut dipersilakan. Oke. Implementasi PSAK nomor 2 pada laporan keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk, yaitu laporan arus kas.
Deskripsi PSAK nomor 2 yaitu memberikan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas suatu perusahaan berdasarkan dari aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan dalam satu periode. Berikutnya, analisis implementasi. Nah, di sini bisa kita lihat pada laporan keuangan PT Medco Energi tahun 2022, ya, saya tampilkan laporan keuangan PT Medco Energi pada tahun 2022. Di sini mereka sudah melaporkan aktivitas arus kas selama periode menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Jadi kesimpulannya, menurut kelompok kami, PT Medco Energi sudah mengimplementasikan PSAK nomor 2 sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu implementasi PSAK nomor 14, yaitu persediaan pada laporan keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk. Deskripsi PSAK nomor 14 yaitu menyatakan pernyataan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan. Selanjutnya, hasil analisisnya. Di sini sudah kami tampilkan laporan keuangan dan persediaan pada laporan keuangan PT Medco Energi telah dinyatakan bahwa persediaan minyak mentah, suku cadang, dan perlengkapan untuk operasi dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Mana yang lebih rendah? Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang atau metode rata-rata. PT Medco Energi Internasional Tbk diperoleh dari hasil bahwa entitas telah melakukan pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akun persediaan dalam laporan mereka sesuai dengan pedoman PSAK 14. Jadi, PT Medco ini pada PSAK 14 itu sudah melaporkan PSAK persediaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan PSAK nomor 14. Selanjutnya, Selanjutnya PSAK nomor 16 yang akan dijelaskan oleh Rida. Kepada Rida dipersilakan. Oke, jadi PSAK nomor 16 ini tuh kan ngejelasin tentang aset tetap ya. Jadi PSAK ini tuh udah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 29 November 2011. Jadi PSAK ini itu merevisi PSAK 16 tentang aset tetap yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2007 gitu. Jadi pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Nah, kemudian situ juga udah ada tabel-tabelnya ya atau laporannya dan langsung dibacain aja untuk kesimpulannya. Jadi setelah dianalisis nih PSAK 16 ini sama laporan keuangan konsolidasian yang telah disajikan oleh perusahaan Medco, kelompok kami itu telah menyimpulkan bahwa entitas telah mengakui seluruh aset tetap yang dimiliki yang diakui sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan yang dihitung dengan metode garis lurus sesuai aturan PSAK 16. Oke. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya itu PSAK nomor 48 yang akan saya jelaskan sendiri. Penurunan kerugian nilai. Apa sih isi tentang PSAK 48? Yaitu tentang penurunan nilai aset telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 29 April 2014. PSAK 48 ini merevisi PSAK 48 tentang penurunan nilai aset yang telah disahkan pada tanggal 22 Desember 2000 pada tahun 2009. Ini PT Medco Energi Internasional Tbk mengungkapkan kebijakan penurunan nilai dari aset keuangan pada catatan atas laporan keuangan yang menyebutkan nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat
selanjutnya yaitu PSAK nomor 64. Ini adalah PSAK yang paling penting di perusahaan PT Medco Energi Internasional sendiri, yaitu tentang eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 Mei 2016. Ya, implementasinya yaitu PT Medco Energi Internasional tersebut telah sesuai dengan PSAK nomor 64. Yang pertama yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan aktivitas eksplorasi dan evaluasi seperti biaya akuisisi, biaya G&G, dan biaya pengeboran telah diakui sebagai bagian dari aset eksplorasi dan evaluasi. Yang kedua yaitu pengukuran atas biaya-biaya yang dimasukkan sebagai komponen aset eksplorasi dan evaluasi telah sesuai dengan standar yang berlaku. Yang ketiga, pengungkapan aset eksplorasi dan evaluasi telah seutuhnya disesuaikan dengan standar. Tapi ada juga hal-hal yang belum sesuai sama PSAK nomor 64 ini, yaitu satu, pengakuan biaya overhead eksplorasi sebagai beban eksplorasi, bukan sebagai aset eksplorasi. Dia mengakui di dalam catatan laporan keuangan itu sebagai beban, sedangkan itu aset. Nah, yang kedua, dalam mengatur penurunan nilai, terdapat hal yang kurang sesuai, yaitu mengenai penurunan nilai yang terjadi pada blok menemukan. Yang ketiga, penyajian yang dilakukan atas aset eksplorasi dan evaluasi dalam laporan posisi keuangan tidak sesuai dengan PSAK nomor 64, paragraf 15, yang menyatakan bahwa aset eksplorasi dan evaluasi diklasifikasikan berdasarkan sifat aset, yaitu berwujud dan tidak berwujud. Baik, kesimpulannya akan dijelaskan oleh Ketut, dipersilakan. Jadi kesimpulan dari keseluruhan presentasi kami tadi implementasi PSAK terhadap laporan PT Medco Energi, yaitu PT Medco Energi Internasional Tbk sudah mengimplementasikan dan mematuhi aturan pada penyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan pada tahun 2020, 2021, dan 2022 secara umum telah sesuai dengan PSAK yang menjadi komponen utama dalam Project Based Learning kami. Entitas penerapan PSAK 1 yaitu penyajian laporan keuangan, PSAK 2 yaitu laporan arus kas, PSAK 14 yaitu persediaan, PSAK 16 yaitu aset tetap, PSAK 48 yaitu penurunan kerugian nilai, dan PSAK 64 yaitu aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada penerusan pertambangan. Sekian. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk mempresentasikan untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.